106 dia Untirta Smart Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smartizen. What's up? And you guys are all on Dialog Senja ya. We gonna do a talking for the next 2 hours dengan seseorang yang sangat spesial. So don't go anywhere because you have to be with us. 106 di Untirta Smart and Energy ini. Hello, what's up Smartizen? I hope you doing so well today ya. Karena Yusi tadi udah mengudara nih dari jam 10 sampai jam 12. Dan saat ini Yusi mengudara lagi nemenin kamu membahas Ormawa Untirta 2021. Mau dibawa kemana? Waduh, udah kayak judul lagu gak sih Smartizen? Kayak mau dibawa kemana? Tapi ini bukan tentang hubungan kita. Kayak gitu ya Smartizen. Oke, pada Jumat 26 Maret lalu ya, calon tunggal presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa Untirta Hairun Zarli dari jurusan pendidikan sosiologi dan juga Atabik Fahmi dari jurusan ilmu hukum itu terpilih menjadi Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Untirta 2021 melalui aklamasi ya. Apa sih Kak Yusi aklamasi itu? Jadi aklamasi adalah pemilihan umum raya Untirta dipilih melalui dukungan dari kelompok organisasi tanpa adanya pemungutan suara. Dan setelah terpilih nih Smartizen ya, mau kemanakah arah organisasi mahasiswa atau yang biasa disebut dengan Ormawa itu sendiri ya kan? Akankah Ormawa Untirta itu bisa lebih baik dari sebelumnya dengan nahkoda barunya nih gitu. Oleh karena itu Yusi Senja ini bakal ngobrol-ngobrol manja, seru dan juga ya kayak gitu dengan sadis kita atau sahabat diskusi mengenai Ormawa Untirta 2021 mau kemana. Waduh, kayaknya bakal seru banget nih siaran aku kali ini ya. By the way, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 106 di Untirta karena masih ada sekitar 1,5 jam sama aku. Kita bakal ngobrol dan cicat manja dengan sadis kita. Dan go anywhere, just take a run out and enjoy this music Smartizen. From Zara Larson Smartizen yang mengawali senja kita di hari ini nih. By the way, tadi saya sudah sedikit membahas ya bahwasannya kita bakal membicarakan tentang Ormawa Untirta 2021. Mau kemana nih? Aduh, kalau misalkan Yusi ngomong sendiri masalah ini ya kan Yusi pasti bakalan stuck gitu loh, kayak aku nggak dapet answernya apa. Makanya tadi Yusi udah bilang bahwa hari ini Yusi bakal ditemenin sama sadis atau sahabat diskusi Smartizen. Siapakah mereka? Wow, siapa ya? Kalau gitu kita langsung aja kali ya undang keduanya ada di frame kita nih biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang Ormawa Untirta 2021 ini. Sepakat ya Smartizen? Sepakat. Langsung flip kamera dan halo, selamat senja kakak-kakak. Pura-puranya aku nggak tahu nama kalian ya. Selamat senja. Selamat senja. Kok kaku banget sih, kamu harus energik dong. Ayo kita energik. Selamat senja kakak-kakak. Iya, selamat senja. Emang udah senja ya? Ini senja ceritanya. Oh, ceritanya senja. Oke. So boleh kali perkenalan dulu biar aku tahu nyebut kamu siapa gitu loh. Memanggil kamu dengan sebutan apa? Ini kan berdua nih. Dari mana dulu nih? Kira-kira dari mana nih menurut lo? Presidennya dulu deh, siapa? Oke, berarti gue dong. Iya, boleh. Ya, kalau perkenalan kayaknya semua orang udah ngeliat lah nama nih pamflet. Enggak, gua enggak lihat. Ya kan, ya udahlah. Ya nama gue Zarli. Zarli sih. Oke. Gue dari FKIP, Fakultas FKIP, jurusannya pendidikan sosiologi. Zarli dari FKIP ya. Ya. Oke. Itunya enggak nomor sepatu, nomor handphone gitu enggak? Kalau nomor handphone nanti bisa di DM aja kali ya. Waduh. Ampun, Bang. Oke, next sebelahnya siapa nih? Iya, perkenalkan nama gue Atabik Fahmi dari Fakultas Hukum. Angkatan 2017
dan biasanya dipanggilnya sih Bieng gitu. Bieng. Iya, soalnya kan namanya agak susah gitu kan. Jadi biasanya Iya, gue manggilnya tadi baru mau bilang Atabi Fahmi, lo dipanggil siapa? Bieng iya, ya? Bieng gitu. Apa nih sejarahnya, apa nih Bieng? Wah, kurang tahu sih. Ya mungkin udah biasa dipanggil kayak gitu, ya udah jadi enjoy aja lah. Enjoy aja ya. Sejak kapan kamu dipanggil Bieng kayak gitu? Di-enjoyin kayak gitu? Pasti kamu Kapan ya, udah lupa lah. Pasti kamu udah awalnya lupa. maksain kan, di-enjoy-enjoyin Iya, toh. maksain aduh apa sih nih artinya gitu kan, nggak nyambung sebenarnya sama nama sendiri, tapi ya udahlah. Ya udah ya, pasrah aja ya. Ah, Terus siapa namanya iya. susah-susah? Yang penting kan punya nama gitu. Iya jelas. Oke, di sini Yusi udah ditemenin sama Kak Zarli dan Kak Bieng, berarti Smartizen-nya. As presiden dan wakil presiden Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ya 2021. Oke, ini agak seru juga nih karena tadi Yusi mention bahwasannya kalian terpilih melalui aklamasi. Waduh, kayaknya aku mau bertanya, boleh nggak nih? Apa tuh? Boleh ya. Kira-kira nih karena kamu kan melalui aklamasi. Aduh, kok sakit. Nah, kira-kira visi dan misi boleh kali ya kamu kasih tahu ke aku dan ke Smartizen di luar sana. Visi dan misi kamu tuh sebagai Presma dan Wapresma ini apa sih? Ayo apa? Jangan Sweet. jangan tiba-tiba kayak kurang briefing gitu dong. Ya, Gimana? kalau visi misi sih sebenarnya kita ada 5 poin ya dari awal. Oke. Untuk visi itu bergerak maju dan asas gotong royong demi mewujudkan KBM Untirta yang responsif, sinergis dan berdikari. Dalam artinya kayak ya KBM Untirta kayak ini punya kita sama-sama loh. Jadi ya udah yuk kita bareng kita ciptain Untirta yang ya lebih baik lah, yang responsif ke isu-isu kampus, isu-isu daerah ataupun isu-isu nasional. Jadi tetap karena aku dan Bieng dasarnya sih dari anak-anak gerakan ya. Anak-anak gerakan Jadi, ya? Ya ujung-ujungnya ya kita bikin ya gerakan lagi kayak gitu. Oke. Terus juga Untirta kan posisinya ini jadi kampus negeri satu-satunya yang dinaungin sama Kemendikbud lah. Kalau ada UIN yang negeri juga tapi dinaungin sama Kemenak kan. Nah, posisinya Untirta ya harus posisi netral, posisi yang independen, makanya harus berdikari. Jadi nggak boleh ada intervensi dari pihak-pihak yang nantinya ternyata dia nggak sepakat nih sama hal-hal yang apa ya bentuknya kerakyatan lah, kalau kita bilang nggak pro nih kebijakannya ke rakyat, malah nguntungin pihak-pihak yang oligarki, terus juga pemodal. Jadi kan agak gimana gitu. Makanya dari sana gue sama Bieng bikin visinya ya kayak gitu. Pokoknya ngejadiin Untirta jadi ya yang Banten banget, pro rakyat Banten banget lah. Merakyat banget lah ya Iya, gitu. I see. Berarti itu sebenarnya cocok nggak sih visi kamu yang seperti itu dibawa di Ormawa Untirta saat ini menurut kalian? Cocok sih, karena Cocok. marwah dari mahasiswa ya harusnya ke arah sana gitu. Harus dari sejarah-sejarahnya dari awal, dari gerakan apa ya, Gerakan apa? S Soekarno dilengserin, terus juga Soeharto dilengserin, terus juga kemarin terakhir tanggal 24 September tahun tahun kemarin, terus juga Omnibus Law, ya mahasiswa masih megang peran di sana lah kayak gitu. Jadi ya cocok aja, apalagi harusnya Untirta emang jadi patron karena satu-satunya negeri dan kampus yang berperan dalam pembentukan Banten gitu. Oke, berarti pro rakyat ya visinya. Iya. Lalu misinya aku langsung tanya ke Mas Bieng berarti. Iya, boleh. Gimana Nah, nih jadi misinya? kalau kita kan kalau kita ngebaca visi misi ya semuanya berangkat dari visi, karena visi itu merupakan tujuan kita dan misi adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan visi kita tersebut gitu. Nah, kalau untuk misi
kita kan fokus ke beberapa strategi gitu untuk akhirnya mewujudkan Untirta yang lebih baik, yang pro rakyat, yang aktif dalam gerakan dan responsif terhadap isu-isu sosial maupun isu-isu kemahasiswaan gitu. Nah, ada 5 poin yang jadi misi kita. Yang pertama itu ya membentuk insan mahasiswa yang berdaya saing dalam bidang akademik dan non akademik. Artinya ya di sini kita pengen mahasiswa-mahasiswa Untirta itu aktif, terus progresif juga, dan akhirnya punya nilai tawar untuk dijual ketika mereka bersaing sama mahasiswa lain gitu. Artinya ya kita ngelihat kondisi Untirta hari ini yang tadi udah dijelasin sama Jarli juga kalau Untirta adalah satu-satunya kampus di Provinsi Banten yang di bawah naungan Kemdikbud gitu. Nah, itu udah jadi satu udah jadi satu hal yang wajib gitu untuk mahasiswa Untirta punya daya saing atau punya budget yang kuat di provinsi itu. Terus yang kedua juga berfungsi sebagai penyambung lidah mahasiswa dalam menjalankan poros advokasi melalui strategi, teknologi dan riset. Karena advokasi kan jadi bagian yang penting gitu, karena itu strategi pelayanan kita lah sebagai BEM gitu untuk mengadvokasi atau berperan atas beberapa isu-isu atau apa yang jadi permasalahan mahasiswa kan. Nah, strategi kita ya melalui teknologi dan riset ilmiah. Kenapa dua hal itu menjadi satu hal yang diperlukan? Karena kita ngelihat kondisi bahwa teknologi itu udah semakin berkembang. Kayak hari ini kita ngobrol ya dialog senja kan di radio dia Untirta itu kan lewat peran teknologi juga masuk gitu. YouTube loh. Dan riset ilmiah juga jadi salah satu strategi kita karena bagaimanapun juga kita butuh keobjektifan untuk menyelesaikan problematika mahasiswa gitu. Nah, terus kalau untuk misi kita yang ketiga kan ada berperan aktif dalam mewujudkan kampus ramah perempuan dan kaum disabilitas dengan prinsip kesetaraan. Kalau kita ngelihat kenapa kita menyuarakan dua isu ini, ya ini dua isu yang kemungkinan besar akan jadi konsentrasi kita secara isu sosialnya lah. Kenapa? Karena kita ngelihat juga kalau hari ini masalah-masalah tentang isu-isu perempuan seperti pelecehan seksual, terus juga ada bahasa baru KBGO gitu, kekerasan gender berbasis online ya kan. Terus banyak isu jumlah peningkatan kasus pelecehan seksual juga. Terus ditambah juga hari ini kita ngelihat teman-teman kita yang punya keterbatasan kayak kaum difabel dan sebagainya juga itu butuh naungan dari kita juga. Dan kenapa melalui prinsip kesetaraan ya karena kita ngelihat kalau kita bicara BEM-KBM itu jadi satu ruang buat semua itu bisa gerak bareng gitu. Semua itu dipandang setara, nggak ada yang lebih tinggi dan nggak ada yang lebih rendah gitu. Nah, terus ada dua isu lagi ya, itu menjadi pelopor dan penggerak dalam perjuangan sektor rakyat. Nah, itu tadi kurang lebihnya udah dijelasin juga sama Jarli. Kenapa kita harus menjadi penggerak ya karena kita sebagai mahasiswa gitu punya peran yang penting dalam gerakan-gerakan masyarakat gitu. Terus yang terakhir harmonisasi keluarga besar mahasiswa Untirta melalui kolaborasi dan partisipasi ya ini jadi satu misi yang sangat-sangat penting lah karena bagaimanapun juga kalau kita bicara tujuan kita ke arah sana ya kita harus harmonis gitu secara kekeluargaan kita sebagai mahasiswa Untirta. Jadi kita bisa gerak bersama, bisa jalan bareng-bareng gitu sama ormawa-ormawa yang lain atau mahasiswa-mahasiswa Untirta yang lain. Wow. Mungkin itu sih kalau kita bicara misi gitu. Wow, jadi visinya kalian tuh lebih ke pro rakyat dan misinya itu ya tidak jauh-jauh dari situ ya kan? Oke gitu Smartizen, pembicaraan aku, Zarli dan juga Bieng senja ini. Tapi karena masih ada lagu-lagu yang melewat, jadi aku puterin dulu, nggak apa-apa ya guys? Nggak apa ya, kita puterin buat Smartizen ya.
Okay, this is Jeremy Zucker. Come through and enjoy this music. Okay, this is Lone Man, the Street You Better-nya Smartizen ya. Yang menemani Yusi tentunya sampai di second talk ini dengan Mas Abi dan kok Mas Abi sih? Mas Bieng dan juga Mas Darli ya. By the way, ini membahas tentang tujuan arah Ormawa Untirta loh. Sebelumnya, Yusi mau banget bacain komentar-komentar nih, kayaknya udah datang nih pasukan-pasukan kalian di sini. Ada Yud Z, wow, emang paling keren nih. Atabik siapa Atabik? Aku taunya Bieng. Oke, terus juga ada Adip Imamal, Bieng, Adip, Leke, apa nih kalian ngomong apa? Kayak gitu ya, pokoknya Smartizen semua. Kalau misalkan mau request lagu juga boleh ya. Langsung aja komen down below di live chat kita atau di Instagram kita @diaundirta, atau juga boleh di WhatsApp number kita di 081 808 106 106. Ditunggu ya Smartizen. Oke, kalau gitu kita lanjut ngobrol sama Bieng dan juga Zarlinya. Langsung flip kameranya aja ya Kak Yusi, boleh kita flip dan kita say hello lagi. Halo kalian berdua. Halo lagi. Halo lagi. Nggak bosan ya ketemu sama aku lagi? Nggak ya? Nggak. Please enggak. Nggak, Oke. Ya, Kalau udah, bosan dijawab bisa enggak. keluar sekarang juga. Bercanda Smartizen. Aduh gimana sih? Nah, kalau misalkan tadi di yang pertama ya, kita udah membahas visi dan misi dari kalian kan. Sekarang aku mau nanya nih, boleh lagi gak sih kalau aku nanya lagi? Jangan sampai kamu bilang banyak nanya loh. Nggak ya, nggak apa-apa ya. Mau nyebut kepo tapi nggak enak ya. Ini aku udah ngeliat banget sih, Iya. matanya Mas Darli tuh kayak Andrit, gue ditanya terus sih. Enggak ya Mas ya? Bercanda ya Mas. Ya. Oke, the next question is sebenarnya tujuan kalian ketika menjabat selaku Presma dan Wapresma ya, itu mau dibawa kemana sih Ormawa Untirta 2021 ini? Mikir dulu. Gak apa-apa, ayo. Mau Kalau dibawa kemana? tujuan atau mau dibawa kemana sih? Mhm. Tadi di visi misi kayaknya udah kegambar lah. Nanti Gambar. selama setahun ke depan itu gua sama Bieng mau ngapain buat Untirta ataupun buat hal-hal yang lain. Ya itu tujuan kita udah kegambar di visi misi kayak gitu. Oke. Kayak Kalau di gitu, visi uh-uh. pengen apa ya, jadi kerakyatan banget gak sih? Gila. Ya. Merakyat banget gak sih lo, Merakyat gila. banget. Emang bagian apa sih ya? Kita nyebutnya apa sih? Angkatan ya? Apa sih? BEM tuh nyebutnya apa sih? Periode. Ya bener. Periode lu nih nanti disebutnya sebagai apa? Boleh nggak dikasih clue-nya dulu? Periode kerakyatan kah? Periode yang merakyat atau gimana? Nanti aja itu. Nah, nanti kita Kenapa spill sih? pelan-pelan nih. Padahal nggak apa-apa kali ya kan, Iya, Smartizen. biar surprise aja gitu buat Biar teman-teman surprise. Untirta. No, it's not surprise karena actually kalian sudah memberitahu kita visi dan misinya kayak gitu. Nah, yang jelas ya pasti nggak jauh dari situ lah. Oh gitu. Kalau gitu bisa kasih gambaran lebih jelasnya lagi nggak sih tentang hal yang mau kalian bawa itu nih? Oh, Bisa kali dibuka dikit, bisa kali. Yang pertama sih kalau kita mau ngebawa ya yang pasti soal gerakan lah ya. Terutama gerakan di Banten. Apalagi ya walaupun nanti bulan puasa ada momentum yang gede lah, ada Hardikna sama Mayday. Nah itu kan tiap tahun juga disikapin dan gede. Cuman posisinya hari ini Mayday-nya pas puasa kayak gitu dong. Nah untuk langkah awal hal yang pengen kita lakuin yaitu bikin gerakan itu. Walaupun puasa ya. Walaupun Tetap puasa. semangat ya. Iya. Sebenarnya biar beda aja dari Oh, jawaban gitu. yang lain. Waduh, Kalau waduh. lain kan yang pertama mau dilakuin apa? Raker. Ya, kita ya udah raker mah raker aja sih. Kalau kalian langsung gerakan ya. Raker dulu sih. raker Gimana dulu. sih? Kalau nggak raker gimana? Kan bingung. Gimana sih? Kamu bilang katanya biar beda sama yang lain. Ya kan semua orang udah tahu bakal raker. Oh iya udah. Tapi aku nggak tahu, berarti aku bukan orang ya.
Gimana Oh, iya. Bieng coba jawab. Oke gitu. Berarti kalian tuh mau dibawa kemananya adalah lebih ke ingin melakukan gerakan-gerakan dan Ya. dobrakan-dobrakan lebih itu lagi ya, realistis lagi gitu ya. Iya. Kalau misalkan gitu aku boleh kali nanya, memang tahun sebelumnya gerakan-gerakan tidak terlalu terekspos apa tidak terlalu nampak atau bagaimana? Kalau karena kan biasanya periode itu belajar dari kekurangan sebelumnya begitu Iya, kan? iya. Nampak How? sih, cuman satu orang yang nampak. Jadi itu gerakan pribadi. Iya. Ya mungkin Oh gitu. apa ya? Ya mungkin setiap apa ya di setiap Mm-mm. kepengurusan sebelumnya itu pasti ada evaluasinya. Nah, kita juga pasti berangkat dari evaluasi itu untuk Nah. nentuin visi misi kan. Betul banget. Jadi itulah kenapa kalian menentukan visinya yang pro rakyat itu Iya, ya, balik pro rakyat. lagi. Nah, Karena mungkin evaluasi tahun kemarin ya Ya. ada, bisa dibilang tidak iya. kalau tidak pro rakyat. Ayo. Ya kami sih memandangnya itu apa ya? Untuk sikap pro rakyat karena emang berangkat dari kita berdua yang emang apa namanya lahir atau belajar dari kajian-kajian yang ke arah situ. Nah, dan jika ngelihat BMKBM tahun kemarin ya mungkin ada untuk gerakan yang pro rakyat. Mungkin BMKBM tahun lalu pernah nyikapin Omnibus Law atau isu-isu yang lain, tapi kita pengen itu jadi satu hal yang daya jual kita dalam menjalankan BMKBM 1 tahun ke depan gitu. Wow. Iya. Terus kayak pro rakyat dan gerakan itu kalau misal nih lo mau masuk BEM ya lo harus punya jiwa itu dulu nih. Nah, itu selektifnya di sana karena hal ini yang menurut kita wah ini penting banget, mahasiswa tuh harus kayak gini loh, kayak gitu. Jadi syarat utamanya Iya. harus memiliki jiwa-jiwa seperti itu Iya, ya. setidaknya peduli lah, ada rasa Peduli peduli, lah ya. kayak gitu. Oke, I see. Thank you banget Zarli and Bieng. Waduh, jadi Smartizen semua ya. Ternyata gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan oleh mereka kita tunggu aja ya ke depannya Smartizen. Bahwasannya katanya bakal membangun periode yang lebih aktif lagi dalam melakukan gerakan-gerakannya kayak gitu Smartizen. Oke, that's it for the second talk of me and Zarli and Bieng juga. Setelah ini masih ada lagu-lagu lagi yang mau lewat. Aku ingetin lagi ya buat kamu semua di luar sana yang mau request lagu atau mau curhat-curhat atau mau misalkan titip salam buat 2 orang di depan sini juga boleh banget ya kan, kayak Mas Darli aku mau titip salam tapi aku nggak berani ungkapin, boleh banget langsung aja ke WhatsApp number kita di 081 808106106 atau DM kita aja ya ke Instagram @diauntirta. Yang masih main Facebook juga boleh @diauntirta, dan juga jangan lupa subscribe loh ini akun YouTube kita di 106 Dia Untirta. Thank you banget. Habis ini ada di Fortunes bicara ya. Kalau misalkan masih mau request lagu langsung aja comment down below and enjoy this music. Okay, so that's I Don't Care from Ed Sheeran and Justin Bieber. Welcome back again on Dialog Senja ya Smartizen, masih sama Yusi dan kedua teman aku saat ini. Kita udah berteman loh ya kan, dia udah jadi sahabat diskusi aku. By the way, kita tetap membicarakan tentang si Ormawa Untirta ini mau dibawa kemana. Wow, mau dibawa kemana nih kira-kira? Kalau tadi kakak-kakak 2 anak ini, 2 anak, aku tuh bingung mau nyebut kalian siapa. Upin Ipin aja Pak. Kalau tadi kalian menyebut bahwasannya Untirta ini BEM khususnya periode kalian bakal dibawa untuk menjadi lebih aktif lagi dan produktif lagi, mungkin untuk menciptakan gerakan-gerakan dan dobrakan-dobrakan baru yang lebih inovatif kayaknya ya Smartizen. That's it of the previous talk kita sebelumnya. Dan sekarang aku mau tanya lagi nih ke mereka, tapi sebelumnya kita flip dulu kameranya dong biar kelihatan juga nih Upin Ipinnya. Halo, aku tuh mau bilang kakak-kakak kepanjangan, mau bilang Zarli Bieng juga kepanjangan. Kalian tuh bisa disatuin aja gak sih namanya? Zarbi. Zarbi. Aku ngadi-ngadi ya.
Zarbi. Gak apa-apa ya, biar cepet gitu, biar aku nggak kakak-kakak 2 kali, Iya. Zarli Bieng 2 kali. Iya kan, Smartisan sepakat nggak? Sepakat aja kali ya. Sepakat ya Zarbi, oke? Kayaknya maksa Oke. ya. Oke, oke loh. Presidennya oke. bilang oke ya. Oke, Oke, berarti Zarbi. Zarbi. That's it, Smartisan. Oke, the next question dari aku nih. Lebih ke aku mau tahu dong sebenarnya ya. Ada nggak sih, kalau tadi kan kalian bilang nanti aja. Nah sekarang aku mau lebih membahas lagi nih. I don't care. Ada nggak sih sebenarnya program kerja unggulan yang nanti akan kalian up gitu loh sebagai periode baru yang lebih fresh lagi gitu? Ada dong. Apa tuh? Boleh dari Mas Pres dulu. Mas Pres. Aduh. Gimana? Duluan dulu. Gimana? Ya namanya juga presiden. Oh iya. Lu belakangan lu. Jangan bikin gue emosi ya. Oke. Gimana? Kalau program sih kita Mhm. punya beberapa lah. Punya Tapi beberapa ya. mungkin ya kalau Bieng tadi bilang ini bakal surprise nantinya. Oke, mungkin clue-nya aja ya. Hal yang pengen kita bikin itu yang kayak gimana. Boleh, apa itu? Jadi nanti bakal ada program yang bentuknya itu kayak gua sama Bieng bikin satu program yang langsung nyentuh ke rakyat dan posisinya ini bentuknya edukasi kayak gitu. Nah, jadi Lalu? jadi kayak apa ya, kita langsung ngasih edukasi ke rakyat soal ini hal jawaban dari permasalahan kalian loh kayak gitu. Yakin? Iya dong, karena kita udah nganalisis dulu Oh, gitu. masalah di Banten nih apa sih kayak gitu. Ha. Jadi akhirnya kan kita bisa apa ya, bikin satu produk program itu. Jadi kalian tidak bergerak atas dasar nekat ya, tapi ada datanya ya. Wah, Jelas. Keren. Kalau gitu, sekarang ke Mas Wapresnya nih. Iya. Kira-kira bagaimana cara kamu melaksanakan juga istilahnya merealisasikan si proker tersebut? Iya. Kan kita juga concern di beberapa isu seperti isu perempuan dan isu disabilitas. Nah, untuk 2 isu tersebut ya sebagai gambaran aja, kita kan apa ya, ngelihat banyak fenomena yang tadi udah disebut juga tentang kekerasan dan pelecehan seksual, baik itu di kampus maupun di masyarakat. Nah, kita juga bakal membentuk satu proker yang berkonsentrasi di isu tersebut gitu. Nah, terus nyambung dari Jarli juga tadi ada proker tentang edukasi, baik itu kita sama-sama ngajak teman-teman untuk terlibat atau berpartisipasi dalam beberapa isu kita atau isu yang berkembang di masyarakat gitu. Terus kalau kita bicara program dan kita bicara BEM-KBM, kan kita ngelihat kalau BEM-KBM itu sebagai pembuka aja untuk mahasiswa-mahasiswa di bawah itu, pasti dia lebih dulu ke HMJ di tingkat jurusan, terus juga ada fakultas. Jadi ada 2 birokrasi yang akan jadi kepanjangan tangan kita. Maka dari itu ya banyak program yang bagaimana caranya isu dan problematika yang ada di kampus maupun di masyarakat ini bisa sinergi sampai ke bawah gitu, sampai ke tingkat fakultas maupun tingkat jurusan. Mungkin itu sih, dan selebihnya ya mungkin kerja-kerja pelayanan dan menyikapi isu aja, karena apalagi gitu BEM kalau bukan melayani dan menyikapi isu gitu. Ya siapa tahu mau nambah lagi, nggak mau nih. Ya karena kan emang itu fungsinya gitu, kita melayani apa yang jadi kebutuhan dan persoalan mahasiswa, dan kita menyikapi isu yang apa yang kita rasa itu jadi permasalahan baik di masyarakat ataupun di mahasiswa gitu. Wow, keren banget. Semoga aja semua terrealisasi dengan baik ya, Mas Zarbi. Amin. By the way, ya kan sudah pukul 16.33. Wow, udah 1 jam setengah loh kita berbicara. Kamu ngerasa gak sih kalau udah 1 jam setengah kayak gitu? Enggak ya? Enggak sih, kerasa betah sih. kita di sini. kerasa. Kerasa. Enggak sih sebenarnya, biar beda.
Gitu banget deh. Nanti di belakang kita baku hantam ya. Bercanda Smartizen. Enggak. Oh my god, di sini banyak banget fans-fansnya dari Kak Zarli, Bang Zarli Ica ngefans ya. Apa tuh Ica? Siapa Ica, tuh? siapa? Aduh, say hello dulu kali ke Ica. Halo, Dadah. Ica. Ini kameranya di Dah. sini. Tuh Ica. Yang mana nih Ica nih? Ica, kamu pasti nggak bisa tidur abis ini Ica. Ditadahin sama Mas Zarli Ica. Oke, kalau gitu Smartizen. Nah, setelah ini masih ada lagu-lagu lagi ya. Masih sama aku Zarli juga Bieng. Jadi jangan kemana-mana. 30 detik dong, 30 menit terakhir kita bakalan dengerin pesan dan harapan dari mereka berdua kali ya untuk Ormawa Untirta 2021 ini. Tapi sebelumnya tahan dulu, kembaran aku mau nyanyi, jadi kita persilahkan. Time is yours, Camila Cabello, my Iqbal dong, Iqbal. Oke, Rindu Sendiri by Iqbal Ramadan Smartizen. Yang it's probably gonna be our last song bersama ya di dialog si Senja. By the way, udah jam 16.59 nih ternyata Smartizen. Gimana tadi ngobrolnya seru nggak sama Zarbi? Atau Zarli dan Bieng? Oh my gosh. Aku baca ini komentarnya, ya ampun, banyak banget fans-fansnya Zarli and Bieng ya. Oh, this is ada yang mau request lagu Citra cover FEB. Nanti aku cari ya Kak Anissa Sabella. Terus buat Kak Teresia Angel, kalau mau request lagu juga boleh. Langsung type down below aja di live chat kita atau di WhatsApp number 081808106106 atau bisa langsung juga ke Facebook kita dan Instagram kita di @diauntirta ya kan. Ditunggu. Oke, karena udah pukul 17.00. Oh my god. Jadi aku harus mereview ulang tentang apa aja sih sebenarnya yang udah kita bicarakan selama 2 jam ke belakang tadi ya. Jadi kita memiliki satu presiden mahasiswa yang bernama Zarli dari FKIP jurusan sosiologi dan juga Bieng dari hukum ya, Smartizen semua. Visinya adalah lebih ke kerakyatan, if I'm not mistaken. Jadi kayak katanya mereka tuh lebih pro rakyat dan merakyat kayak gitu. Dan untuk misinya sendiri mereka memiliki 5 poin penting, yaitu membentuk mahasiswa berdaya saing tinggi, lalu juga penyambung lidah mahasiswa melalui teknologi dan riset ilmiah. Ada juga ramah perempuan dan disabilitas ya. Smartizen ini keren banget nih, poin ketiga, I love this one. And then the next is pelopor dan penggerak sektor rakyat katanya. Dan tidak lupa dengan kolaborasi dan partisipasi yang aktif juga yang cerdas kayak gitu. Ini keren banget sih dari visi dan misinya. Semoga Kak Zarli juga Kak Bieng bisa menjalankan ya jabatannya sebagai Presma dan Wapresma ini selama 1 tahun ke depan dengan baik ya, amin. Kita doakan bersama Smartizen. By the way, mereka juga berpesan bahwasannya kalian semua harus banget nih buat join di BEM KBM periode ini. Karena apa? Karena menurut Kak Zarli sendiri katanya organisasi itu penting loh. Tapi kayaknya bukan Kak Zarli aja deh, menurut semuanya ya, organisasi memang sepenting itu. Jadi kalian harus banget coba buat ikut ya, biar kalian dapat experience-nya, how to do this, how to do that, kayak gitu-gitulah istilahnya ya kan. Terus juga menurut Kak Bieng, kampus itu merupakan laboratoriumnya ilmu. Jadi sebanyak-banyaknya kamu gali, kamu cari, kamu explore semuanya di kampus itu. Kalau bisa keluar ya silahkan keluar gitu loh. Bahkan it's gotta be better gitu kan. That's it Smartizen for the last talk of today. Aku kebiasaan ya, aku selalu aja korupsi waktu 2 menit. Kalau gitu Yusi pamit undur diri, Dialog Senja juga pamit undur diri. Tapi jangan khawatir karena besok kita bakal balik di jam yang sama, di jam 3 sampai jam 5 sore. No, oh my god, this is
Friday. Oh my god, lupa banget. Ya ampun Yusi, bisa-bisanya lo melupakan sebuah kenikmatan ini. Jadi happy weekend Smartizen, karena besok dialog senja dan dialog siang off dulu. Kita bakal ketemu di hari Senin nanti di jam yang sama ya. Buat kamu semua, semoga tetap jaga kesehatan, tetap happy, tetap jaga pola makan, pola hidup, dan lain-lainnya. Oke, see you on the next week, and I hope you get better today. Enjoy this music, Smartizen.